Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Dewi, saya dari kelas PBI 2A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kajian Ustadz Adi Hidayat yang mana judulnya itu Mengenal Pintu-Pintu Surga. Nah, untuk tugas mata kuliah pendidikan agama yang mana dosen pengampunya itu Mr. Rosman SPDM Home. Nah, langsung saja untuk pembahasannya itu ialah sebagai berikut. Nah, di dalam kajian itu telah dijelaskan, dengan datangnya bulan Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu surga Allah untuk para umatnya. Nah, surga itu ada 8 pintu menurut hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3257. Nah, disebutkan di dalam hadis tersebut, di dalam hadis Sahil bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadisnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa sa'imun. Nah, yang mana itu artinya di surga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3257. Nah, di antara ke-8 pintu surga tersebut ialah salah satunya yang pertama itu ada Babul Khaziminal Ghaiza, yang mana pintu untuk menahan marah. Nah, pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, yang kedua itu ada Babul Aiman. Nah, pintu kanan, yang mana pintu ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya. Nah, yang ketiga itu ada Babur Radin, pintu ridho, yang mana hanya dimasuki oleh orang-orang yang diridhoi kepada takdir Allah. Nah, yang keempat itu ada pintu Babut Taubah atau pintu taubat, yang mana hanya dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat nasuha. Nah, selanjutnya itu ada Babul Walid atau pintu berbakti kepada orang tua. Pintu ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang selanjutnya itu ada Babu Haji, yaitu pintu orang haji, yang mana hanya orang-orang yang menunaikan atau menyempurnakan hajinya yang bisa memasukinya. Nah, yang berikutnya itu Babu Zikri atau pintu zikir, yang boleh memasuki pintu ini hanyalah orang-orang yang berzikir. Selanjutnya itu ada Babul Ilmi atau pintu ilmu, yang mana hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya setiap amalan akan dituntut menjadi iman. Surga ini bagian dari akhirat. Nah, kalau kita akan berangkat ke Allahu alam kubur, maka apa yang kita punya di dunia tidak akan dibawa selain amal soleh.